Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita dari kelompok 10 akan membahas tentang Marxisme. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Marxisme dalam ekonomi politik. Marxisme merupakan sebuah gagasan yang lahir dan dikemukakan Karl Marx untuk mengkritik teori ekonomi klasik yang mengedepankan kapitalisme pada saat revolusi industri sekitar tahun 1850-an. Material Interest and Economic Class. Pusat dari teori Marxisme berada pada stratifikasi sosial di mana tercipta konsep kelas antara kaum borjuis dengan kaum proletar. Bagaimana kepentingan kelas dan kelas itu sendiri muncul dalam perekonomian? Dikutip dari Bettelheim 1985, Marx menuliskan pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas sepenuhnya di dalam hubungan produksi. Menurutnya, ekonomi kapitalis terdiri dari akumulasi komoditas yang sangat besar. Untuk beralih dari dunia pemilik properti individu dan independen ke kelas-kelas, kita perlu mengetahui bagaimana struktur dan dinamika ekonomi kapitalis mengarah pada pengelompokan orang dan keinginan secara objektif. Para kapitalisme, terutama kaum borjuis, mungkin memiliki modal untuk berkembang dengan tujuan akumulasi. Namun bagi kaum proletar, mereka tidak memiliki modal kecuali tenaga yang dapat mereka jual. Material Interest, Class Conflict, Capitalism. Kaum proletar mendapatkan upah dengan cara menjual tenaga kerjanya kepada kaum borjuis. Tetapi upah yang mereka terima tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kenapa? Karena para pekerja tersebut dipaksa untuk bekerja lebih keras, namun upah yang diberikan tidak sesuai. Dengan kata lain, kaum borjuis melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar. Kaum proletar yang tidak memiliki alat produksi dan hanya memiliki kekuatan yang kecil dalam sistem ekonomi kapitalis hanya bisa menerima perlakuan tersebut. Kapitalisme meningkatkan kepentingan materi dari para kapitalis dan merugikan kepentingan materi para pekerja. Ketidaksetaraan antara kedua kelas inilah yang akhirnya mengarah pada pemberontakan kaum proletar melawan kaum borjuis. Economic Interest and Class Consciousness. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai menyadari bahwa kepentingan kelas antara kelas borjuis dan kelas proletar itu berbeda. Kepentingan kelas borjuis adalah untuk membuat keuntungan sebanyak-banyaknya, sementara kepentingan kelas kaum proletar adalah kenaikan upah. Working class. Marx mendefinisikan kelas pekerja atau proletariat sebagai individu yang menjual tenaga kerja mereka untuk upah dan tidak memiliki alat produksi. Mereka hanya bisa menjadi seorang buruh bagi borjuis atau kaum pemilik modal yang mengatur alat produksi. Dua karakteristik kondisi ekonomi pekerja sangat penting dalam memberikan dasar untuk pengembangan kesadaran kelas, yaitu deprivasi perampasan dan kolektivisasi. Dalam kelas pekerja, masyarakat sipil menciptakan kembali dan memperluas skala pekerja tetapi tidak pernah diizinkan untuk mengakses manfaatnya. Kapitalis kelas. Kondisi ekonomi kapitalis adalah salah satu yang bertentangan dengan kepentingan pribadi dan keadaan individual. Dalam perekonomian, kepentingan kapitalis dalam mengumpulkan kekayaan pribadi membuat mereka bersaing satu sama lain. Ciri khas masyarakat kapitalis adalah dengan adanya pembagian masyarakat kelas atas, borjuis, dan kelas bawah, proletariat. Setiap kapitalis memiliki dua jenis kepentingan. Yang pertama yaitu kepentingan pada posisi kekayaannya dan pada prospek untuk meningkatkannya. Dan yang kedua, kepentingan pada keamanan sistem sosial yang memungkinkan pengejaran akumulasi kekayaan pribadi. Marxisme dan politik revolusioner. Teori Marxian terkenal dengan teori politik revolusionernya. Untuk meringkas, teori Marx tentang politik revolusioner memberikan penjelasan berdasarkan hukum internal kapitalisme. Catatan ini mencakup penjelasan mengapa modal berkembang, bagaimana ia terkonsentrasi di industri dan perusahaan tertentu, dan bagaimana ia menggantikan pekerja. Di sisi buruh, Marx menjelaskan pengangguran, upah rendah, menghilangkan perbedaan di antara buruh tertentu, dan perkembangan kesadaran revolusioner. Marxisme dan politik sosial demokrat. Bagi banyak orang yang menganut analisis Marx tentang hukum gerak ekonomi kapitalis, revolusi kekerasan adalah hasil yang tak terelakkan. Kelas-kelas sangat bertentangan satu sama lain dan perkembangan kapitalis hanya menekankan perbedaan-perbedaan ini dan membuatnya terlihat. Bagi yang lain, bahkan beberapa yang mendukung teori Marx tentang perkembangan kapitalis, revolusi bukanlah satu-satunya hasil yang mungkin. Perbaikan nasib pekerja dapat dilakukan melalui metode sosial demokrat. Strategi ini melibatkan partisipasi pekerja dalam kelompok kepentingan, partai, dan proses elektoral legislatif. Marxism State Theory, bagaimana negara yang dianggap sebagai sistem pemerintahan atau otoritas berhubungan dengan ekonomi di bawah kapitalisme. Menurut teori ini, negara diharuskan untuk memelihara, mempertahankan, dan memajukan tatanan sosial yang diciptakan di bawah kapitalisme. Menurut Polansas, negara bertugas untuk mendefinisikan tatanan sosial yang berpihak pada satu kelas, yaitu kelas borjuis atau kapitalis. Selain itu, negara juga bekerja sebagai agen untuk mewakili kepentingan politik para borjuis. Menurutnya, ketidakmampuan kaum borjuis untuk
mengangkat diri ke tingkat politik yang ketat berasal dari ketidakmampuannya mencapai kesatuan internal sendiri. Jika kelas kapitalis tidak bisa mendefinisikan agendanya dan menjadikan dirinya sendiri sebagai agen di luar negeri, maka negara tidak bisa menjadi instrumennya dan tidak dapat bertindak sesuai dengan perintah kepentingan pribadinya. Kelas kapitalis tidak menjelaskan pada negara bagaimana mendefinisikan agendanya dan bagaimana mendefinisikan tatanan yang dikembangkan oleh negara. Maka dari itu, negara harus menentukan dan memastikan sendiri tatanan ini. Negara juga harus mendefinisikan kepentingan politik dari kaum kapitalis yang kepentingannya menentukan aksi dari kebijakan negara.